Halo, morning guys. Selamat pagi. Selamat hari dengan aku Ani. Pada pagi hari ini yang cerah pada pagi hari ini, aku lagi ada di sawah guys. Daerah di Cepiring Kendal ya. Wow, it's beautiful. Bener-bener pagi yang indah, pagi yang cerah ya. Walaupun agak sedikit mendung, cuacanya sedikit mendung, tapi ini pagi yang menyenangkan ya. Matahari bersinar dari arah timur sana ya, dan aku di sini merasakan refresh banget di area yang wow, green, hijau, huh? Memanjakan mata, excited banget, excited. Jadi jika dirimu merasa lagi murung, lagi bete, tidak senang dengan sesuatu, teman guys, berjalanlah ke sawah, berjalanlah ke gunung, ke laut, atau kemanapun yang dekat dengan alam. Rasakan feel-nya ya, yakin semua bad mood-mu, semua keselmu, apa yang ada pada dirimu hilang dengan seketika. Pasti itu. Kenapa? Karena Allah itu sudah menciptakan penyembuhnya guys, penyembuhnya alam. Makanya kenapa orang itu yang dekat dengan alam, dia bisa sendirian menikmati kesunyian, ketenangan, keheningan, menikmati sesuatu yang membuat dia benar-benar damai, benar-benar peace, benar-benar bahagia. Itu bukan hal yang mudah, tapi itu pencapaian hidupnya. Orang yang bisa merasakan energi alam, bisa merasakan hembusan angin, bisa merasakan udara yang lewat, gembisik daun-daunan, bisa merasakan kicauan burung. Itu orang yang sudah berdamai dengan hatinya guys, berdamai dengan hatinya dan mencintai hidup. Jika kamu sudah tenang dan melewati itu semua, yakin hidupmu dimanapun akan merasa tenang dan bahagia. Kita lihat embun-embun pagi guys, bayangkan, subhanallah sekali ya. Jadi embun-embun pagi itu bisa menempel di tanaman padi, di ujung-ujungnya. Bayangin, bahkan di ujungnya yang paling ujung. Lihat ya guys, di ujungnya yang paling ujung sekalipun. Bayangin aja, subhanallah ya. Nih, bahkan di ujung-ujungnya. Lihat kan, betapa kuasanya Allah dengan segala sesuatunya. Jadi indah sekali. Itu kalau kita foto ya, pakai kamera yang bagus, pakai kamera yang canggih, wah itu it's amazing guys. Ya, meskipun hanya titik air yang nempel di daun ya. Kalau pagi hari kita akan sering lihat banyak butiran-butiran air yang nempel-nempel di daun, bahkan semuanya ya, menciptakan ilusi optik yang wonderful. Di sini banyak tanaman-tanaman rumput liar ya.
Di sini banyak sekali nih tanaman-tanaman rumput ya. Ini juga sebenarnya punya fungsi obat juga ya. Orang itu kadang-kadang tidak tahu gimana cara menggunakannya dan dianggap itu biasa di sekitar sawah ya. Ada jenis-jenis rumput yang memang itu ada daun patean kebo, ada daun semanggi, ada daun apa yang untuk obat. Nanti akan kita bahas satu-satu tanamannya ya guys. Tanaman-tanaman liar nih yang banyak tumbuh di sekitar kita dan berfungsi sebagai obat. Orang Indonesia itu orangnya tuh apa ya, dibilang males tapi dia sregep juga gitu, cuman tidak begitu paham tentang fungsi tanaman-tanaman obat ini. Beda dengan Cina, dengan negara-negara yang tahu tentang herbal kesehatan, dia memakai itu untuk pengobatan. Bahkan setiap tanaman yang dikembangkan itu punya nilai. Indonesia tinggal ambil aja guys, banyak ya. Kadang-kadang kalau di toko obat herbal yang berupa racikan itu, salah satunya juga diambil dari sini, dari daun-daun tanaman-tanaman liar ini. Ini kita lihat kalau pagi ya, aktivitas para petani itu selain menyemprot tanaman ya, mereka juga mungkin bisa juga mencari ikan gitu ya di sekitar sawah. Kemudian dia juga mengambil rumput ya, menyiangi rumput yang ada di sawah. Ini kebetulan tanahnya nggak terendam air. Kalau terus-terusan terendam air itu juga bahaya. Tanaman padi itu butuh pengairan, tapi tidak boleh sampai kebanjiran ya. Dan hebatnya Dewi Sri ya, Dewi tanaman padi, hanya ditanam satu tuh ya, tumbuhnya segini banyaknya, hanya satu, berjarak ya, itu dia akan beranak pinak jadi banyak banget ya. Segitu luasnya ya. Indonesia itu is amazing. Indonesia itu wonderful. Indonesia itu luar biasa. Bahkan segala hal apapun itu bisa tumbuh subur di Indonesia. Look at, wow, wonderful ya guys. Lihatin ya, panjang yang dilihat di sini adalah sawah yang menghijau ya, terus juga tanaman-tanaman liar ya yang ada di sini yang tumbuh ya. Kemudian juga kita lihat ada jenis tanaman kenikir. Tahu kan kenikir yang buat lalap guys. Jadi di sini kita ini aku maksud guys, ini adalah tanaman kenikir. Dia tanaman ini untuk lalap ya. Dia kadang berbunga gitu ya. Jadi kalau untuk lalap di ayam goreng enak sekali, dan ini punya manfaat banyak sekali untuk kesehatan. Ini mungkin sengaja ditanam ya, aku ambil aja, Kak minta ya Kak. Dan tanaman ini kalau sudah tumbuh subur guys, wow, enak banget. Kita bahkan membutuhkan banyak tanaman ini untuk kesehatan tubuh kita.
Satu, dia wangi ya. Yang kedua, kenikir ini enak, hanya dimakan mentah aja ya. Jadi tidak perlu dikasih macam-macam. Kadang kalau dibuat urap dia dimasak, tapi lebih seringnya sih, lebih sering itu biasanya dibiarin aja. Ini aku baru mencari bibitnya guys, karena mau tak tanam di Jogja. Aku senangnya jalan-jalan begini, bisa nemuin tanaman-tanaman yang kita butuhkan dengan gratis. Gratis gitu ya. Kita hanya mencari bibitnya aja. Jadi ini bibitnya seperti ini ya, dia dari biji-bijinya yang sudah tua. Oke, nanti kita sebar aja, jadi dia akan tumbuh ya. Ini berasa panen sendiri ya guys. Wow. Oke. Nih. Jadi aku ingin nanam tanaman kenikir, kemangi, itu semuanya dari bijinya guys, dari biji-biji tanamannya. Nanti kita akan dapatkan apa jenis tanaman barunya. Aku baru hunting untuk mencari ini ya. Wow. Jadi ini tanaman kenikir ya. Di setiap daerah mungkin beda-beda sebutannya, tapi kalau di sini dinamakan tanaman kenikir ya. Tanaman herba kenikir, kemangi, itu tanaman-tanaman yang satu luar biasa guys untuk kesehatan. Zat hijaunya itu bermanfaat untuk tubuh, bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit. Selain itu juga dia juga tanaman yang refresh ya, tidak perlu dikasih pestisida. Beda sama tanaman padi guys, kadang hamanya banyak, ada hama orang, ada hama tikus, ada hama sundep gitu ya, biasanya batangnya itu ya. Terus juga ada hewan-hewan lain yang memangsa atau memakan akar padi. Terus juga tahu-tahu layu, jatuh semua gitu ya. Jadi petani di Indonesia itu kadang-kadang agak repot juga guys, kasihan. Karena saya pernah berkomunikasi dengan petani gitu, tanya gitu, Pak, kenapa selalu ada tanaman, ada lagi sedang? Ya Bu, pasti. Jadi tikus sama wereng sama sundep sama apapun itu, meskipun diobati tetap gitu. Apa mungkin resisten Pak dengan obatnya? Ya kurang tahu. Jadi seperti istilah-istilahnya orang Jawa ya, jadi kalau tanaman itu kena hama itu pasti gitu. Belum kadang-kadang burung ya, ini nggak ada burung. Kadang-kadang wow, jutaan burung di sini guys, ribuan dari ujung ke ujung. Dia datang kalau bulir tanaman padinya itu sudah mulai mau panen gitu. Dia tahu pesta gitu. Makan besar nih kita gitu ya. Tuh. Jadi petani itu bayangin seluas ini, kemudian harus dibronjongin semua dari ujung ke ujung. Berapa biayanya ya untuk mengolah tanaman ini karena ini juga tidak murah ya, tenaganya, kemudian makannya juga gitu. Yang berikutnya juga setelah itu
dia harus diobatin. Nggak mungkin hanya didiemin aja, karena kalau didiemin aja dia juga tidak akan subur, pupuk gitu kan, mau organik atau anorganik gitu ya. Kemudian setelah itu harus merawatnya juga, dari tanaman liar, dari rumput, dari hewan-hewan apa predator gitu ya. Jadi bener-bener setiap hari itu harus bekerja keras, bayangin. Dan kadang harganya juga tidak menguntungkan petani gitu. Jadi ya memang itulah fenomena yang terjadi di sini ya. Harusnya ke depan bisa support pemerintah untuk backup petani supaya bisa hidup lebih sejahtera. Anak-anak muda juga suka di bidang pertanian. Jadi hijaunya sawah itu bisa tiap saat dilihat. Gak semuanya jadi perumahan, semuanya jadi pabrik, industri, semuanya jadi lapangan gitu. Tapi bisa difungsikan untuk pertanian yang menghasilkan, karena kita orang Indonesia tetap butuh beras guys untuk makan. Kita tidak bisa digantikan apapun, karena tanpa kita makan dengan beras gitu ya, orang bilang kita belum makan. Walaupun kalian sudah makan banyak, kita belum makan. Itulah orang Indonesia, orang Jawa terutama. Jadi beras itu makanan pokok. Oke, aku Ani dari sawah yang hijau di Cepiring Kendal. Terima kasih Bermasker Indonesia. Thanks. Dah. See you.